nggak sih Anda tiba-tiba merasa ragu atau ada pikiran-pikiran negatif yang kayaknya muncul gitu aja entah dari mana? Nah, kali ini kita akan membedah surah terakhir dalam Al-Quran. Sebuah surah yang pendek, tapi wah kekuatannya luar biasa dalam menawarkan perlindungan dari musuh yang tak terlihat. Pertanyaan ini nih inti dari pembahasan kita. Dari mana sih sebenarnya datangnya bisikan-bisikan halus yang menanamkan keraguan dan mendorong kita ke arah kejahatan? Tenang, surah An-Nas ini punya jawabannya, dan jawabannya lugas banget. Jadi surah An-Nas ini punya tempat yang spesial banget. Dia adalah surah ke-114. Artinya apa? Dia adalah penutup surah pamungkas dari seluruh kitab suci Al-Quran. Dan coba bayangkan, sebuah penutup yang sempurna, yang fokus utamanya adalah perlindungan. Namanya sendiri aja udah menarik banget loh, An-Nas. Artinya manusia. Jadi ini bukan pesan untuk sekelompok orang tertentu saja, tapi ini adalah seruan universal, sebuah tawaran perlindungan untuk kita semua, seluruh umat manusia. Oke, kita lihat sekilas fakta-fakta kuncinya ya. Surah ini super ringkas, cuma 6 ayat, dan dia tergolong surah Makkiyah. Tapi jangan salah, di dalam 6 ayat singkat ini terkandung sebuah ajaran yang super fundamental. Gimana caranya kita memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk kejahatan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian masalahnya. Kita perlu paham dulu ancaman apa sih yang dibicarakan di sini. Surah ini nggak ngomongin musuh yang bisa kita lihat pakai mata, tapi justru ancaman yang jauh lebih halus. Musuh yang tak terlihat, yaitu bisikan jahat. Ayat keempat ini langsung to the point. Kita diminta berlindung dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Coba deh perhatikan kata kuncinya, bersembunyi. Ini dia, musuhnya itu nggak pernah menampakkan diri, kerjanya itu di balik layar, di bayang-bayang pikiran kita. Lalu ayat selanjutnya menjelaskan cara kerjanya. Jadi serangannya itu bukan serangan fisik ya, melainkan berupa bisikan yang dihembuskan ke dalam dada manusia. Targetnya itu langsung ke pusat kendali kita, hati dan pikiran. Tempat di mana keraguan dan niat-niat jelek itu bisa mulai berakar. Oke, pertanyaannya sekarang, siapa sih pembisik ini? Nah, ayat terakhir menjawab dengan jelas. Sumber bisikan jahat ini ternyata bisa datang dari 2 golongan. Dari golongan jin yang gak kita lihat dan dari sesama manusia di sekitar kita. Wah, ini pengingat penting banget supaya kita selalu waspada ya. Oke, kita sudah kenali ancamannya. Terus gimana solusinya? Tenang, setelah menjelaskan masalahnya, surah ini langsung memberikan solusi yang super kuat. Sebuah solusi ilahi yang berdiri di atas 3 pilar perlindungan. Solusinya itu dimulai dari sebuah deklarasi. Sederhana, tapi dalam banget maknanya. Perintahnya jelas, katakanlah, aku berlindung. Ini bukan sikap pasif ya, bukan cuma diam aja. Ini adalah tindakan aktif. Kita harus secara sadar meminta perlindungan itu. Terus kita berlindung kepada siapa? Nah, di sini surah ini menyebut 3 gelar agung. Pertama, Rob, Tuhan yang memelihara dan menjaga kita semua. Kedua, Malik, Sang Raja yang punya kuasa mutlak atas segalanya. Dan ketiga, Ilah, satu-satunya sembahan yang sejati, yang benar-benar berhak disembah. Dengan menyebut ketiganya, kita seolah-olah mengakui kekuatan totalnya sebagai pelindung utama kita. Oke, teorinya keren banget kan? Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menerapkan ini semua dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita lihat pesan-pesan praktis yang bisa kita bawa pulang dari surah ini. Pesan utamanya bisa kita rangkum jadi 3 nih. Pertama, selalu waspada, jangan lengah. Kedua, sadari kalau pengaruh negatif itu bisa datang dari mana saja, dari yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan yang ketiga, yang paling penting, satu-satunya tempat kita memohon perlindungan itu ya hanya kepada Allah, Sang Rob, Malik, dan Ilah. Jadi pada intinya, inilah dia. Surah An-Nas itu bukan cuma sekedar bacaan rutin. Ini adalah sebuah alat praktis, sebuah doa sekaligus pengingat harian untuk melindungi diri kita dari semua kejahatan dan godaan yang kita hadapi setiap hari. Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan sama-sama pertanyaan ini. Dalam situasi apa saja kita bisa memohon perlindungan Tuhan? Mungkin saat kita lagi merasa ragu sama diri sendiri, saat cemas berlebihan, atau saat merasa ada pengaruh negatif dari orang lain. Surah An-Nas mengingatkan kita bahwa perlindungan ilahi itu selalu ada, selalu tersedia bagi siapapun yang mau memintanya.